111. Hahaha, lihatlah, ternyata akulah pemenangnya, bajingan. Aku jamin kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan Devina. Hanya aku yang boleh memilikinya. Anggap saja itu adalah balasan untukmu karena sudah berani menantangku. Mario berkata seperti itu sambil memegang gelang milik Devina, karena dia tahu bahwa gelang tersebut telah dipasang alat penyadap. Setelah berkata seperti itu, Mario pun membuang gelang itu. Kemudian dia segera masuk ke dalam mobil minivan tempat Devina berada. Sedangkan para anggota klan Lucifer yang ditugaskan untuk menjaga Devina, mereka kalah telak, karena memang mereka telah kalah jumlah. Klan Tiger sengaja melakukan penyerangan secara mendadak dengan jumlah yang cukup banyak. Kenapa kamu harus menculik aku seperti ini? Ternyata selama ini aku salah menilai, kamu tidak sebaik yang aku pikirkan. Devina berkata dengan nada kecewa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Mario sedang mengarahkan pistol kepadanya. Devina nampak tegang, dia sangat ketakutan sekali, dia sangat berharap Noah bisa menemukan keberadaannya. Saat itu mobil yang mereka tumpangi sedang melaju ke arah markas Tiger. Sementara Mario dan Devina sedang berada di kursi penumpang. Aku dari dulu selalu bersikap baik padamu, tapi nyatanya sampai kini kamu belum pernah bisa membuka hatimu untukku. Bahkan kamu tega mengkhianati aku, sampai kamu menginap di apartemen Noah. Bentak Mario. Kemudian Mario mengarahkan pistol ke kepala Devina. Apa saja yang kamu lakukan bersama dengan Noah malam itu? Bagaimana mungkin Mario tidak marah jika dia sendiri pun yang berstatus sebagai kekasihnya Devina tidak pernah diizinkan untuk menyentuh wanita itu, tapi rupanya Devina malah menghabiskan waktu semalaman bersama dengan pria lain. Itu bukan urusan kamu. Mengapa kamu harus marah? Sementara kamu sendiri pun sama, kamu sering tidur dengan wanita lain. Walaupun sebenarnya Devina dan Noah tidak melakukan sesuatu yang dipikirkan oleh Mario. Tapi aku melakukannya tidak dengan cinta. Cinta aku hanya untukmu, sayang. Setelah berkata seperti itu, Mario ingin mencium bibir Devina. Dia sama sekali tidak peduli dengan Chiro yang sedang menyetir mobil. Namun, Mario dibuat kesal oleh Devina. Devina memalingkan wajahnya, dia tidak ingin dicium oleh pria itu. Mario pun tertawa kecil, jadi kamu ingin menantang aku, Devina. Baiklah, aku akan membuat kamu bertekuk lutut di bawah kungkungan aku saat ini juga, ucap Mario. Mario memang sering bercinta dengan wanita bayarannya di dalam mobil, dia sama sekali tidak merasa malu, walaupun harus ditonton oleh Chiro yang sering menyetir mobilnya. Devina sangat terkejut mendengarnya. Tapi tiba-tiba saja Mario menyerangnya secara membabi buta, ingin melepaskan pakaian Devina. Pria itu ingin memperkosa Devina di dalam mobil. Kamu adalah milikku, dan hanya aku yang boleh menyentuh tubuhmu. Devina tidak rela jika kesuciannya direnggut oleh Mario, dia berusaha keras untuk memberontak, walaupun gaun yang dia pakai ada yang robek di bagian perutnya. Lepaskan aku, brengsek, hahaha, ayolah sayang. Devina mengambil pistol di holster pinggangnya Mario ketika Mario berusaha untuk melepaskan pakaiannya, sehingga terdengar suara tembakan yang sangat keras. Dor, arf. Mario menggeram kesakitan, rupanya Devina telah berhasil menembak pinggang pria itu. Brengsek, plak. Mario menamparkan wajah Devina dengan keras, membuat pistol yang ada di dalam genggamannya terjatuh. Devina pun meringis, tamparan yang dilakukan oleh Mario cukup keras. Chiro segera menghentikan mobilnya ketika melihat Mario yang sedang terluka. Senor, está bien, Tuan, Anda tidak apa-apa, tanya Chiro. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Devina untuk melarikan diri. Dia segera keluar dari mobil dan berlari. Solo disparale, tembak saja dia. Mario memilih Devina mati daripada wanita itu harus hidup bahagia bersama dengan Noah. Dia berkata sambil merintih kesakitan menekan pinggangnya yang terluka. Chiro pun segera keluar dari mobil, dia mengarahkan pistol ke arah Devina yang sedang berlari. Devina terus saja berlari dengan sekuat tenaga tanpa memakai alas kaki, dia memilih untuk mati dalam keadaan terhormat daripada harus menyerahkan kesuciannya kepada Mario. Dur, dan suara tembakan pun kini telah terdengar memekakan telinga di area sekitar jalan raya tersebut. Bersambung, 112. Devina terus saja berlari dengan sekuat tenaga tanpa memakai alas kaki. Dia memilih untuk mati dalam keadaan terhormat daripada harus menyerahkan kesuciannya kepada Mario. Dur,
Dan suara tembakan pun kini telah terdengar memekakan telinga di area sekitar jalan raya tersebut. Terlihat tubuh Ciro tumbang dengan kondisi kepalanya yang telah terluka, rupanya ada sebuah peluru yang telah bersarang di kepalanya. Noah lah yang melakukannya, karena dia sedari tadi mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Devina dan Mario. Walaupun Mario sudah membuang gelang milik Devina agar Noah tidak dapat melacaknya. Tapi Noah telah berhasil menyadap semua rekaman CCTV yang berada di jalan raya tersebut, sehingga dia dengan cepat dapat menentukan keberadaan Devina. Devina segera menghentikan langkahnya, dia membalikkan badan ketika mendengar suara tembakan tersebut. Dia tertegun ketika melihat ada Noah yang sedang berdiri dengan jarak yang lumayan jauh darinya. Noah, lagi dan lagi Noah selalu menjadi penyelamat untuk Devina, sampai mata wanita itu berkaca-kaca memandangi Noah. Devina tercengang ketika melihat ada dua buah mobil minivan berhenti di dekat Noah. Kemudian ada sekitar 12 orang anggota klan Tiger keluar dari mobil tersebut dan menyerang Noah. Dor, dor, dor. Noah melepaskan 3 rentetan tembakan kepada lawan secara bergantian pada bagian vital mereka, sehingga ketiga musuh pun tumbang. Kemudian Noah melepaskan 2 tembakan kembali kedua orang lawan secara bergiliran, tepat mengenai kepala dan dada mereka. Dor, dor, sehingga musuh kini tersisa 7 lagi. Devina terkejut ketika melihat ada seseorang yang sedang berada di belakang Noah. Pria itu mengayunkan tangannya untuk memukul kepala Noah dengan pipa besi. Awas Noah, teriak Devina. Noah segera membalikkan badannya. Namun, pria itu telah berhasil memukul kepala Noah, sehingga kepala Noah terluka dan mengeluarkan darah. Tepat pada bagian pelipisnya, membuat pistol yang ada di dalam genggaman Noah terlempar ke aspal. Noah segera menahan lengan pria itu ketika dia hampir saja akan memukul kepalanya lagi. Kemudian Noah menendang perutnya dengan keras. Buff! Sehingga sang lawan jatuh tersungkur. Noah merasakan ada seseorang yang sedang menyerangnya dari belakang. Dia segera membalikkan badannya, meninju rahang musuh yang hendak akan memukulnya. Buff! Kemudian Noah menendang lawan yang hampir saja melukainya. Sehingga kini lawan tersisa 4 lagi. Devina nampak harap-harap cemas, dia terlihat sangat gelisah melihat Noah yang sedang berkelahi dengan para anggota klan Tiger. Apalagi kepala pria itu telah terluka, dia tidak bisa meminta bantuan karena ponselnya dibawa oleh Mario. Bahkan suasana jalan raya yang ada di sana terlihat sangat sepi. Noah walaupun merasakan kepalanya sakit dan pusing, tapi dia berusaha keras untuk bertahan, jangan sampai tumbang. Dia harus melindungi Devina. Buff, buff, buff. Terjadi perkelahian sengit antara Noah dan keempat orang anggota klan Tiger. Noah menghindari 2 orang lawan yang hampir saja akan meninjunya, kemudian dia membenturkan kepala mereka berdua dengan sangat keras dan menendang tubuh salah satunya, sedangkan tangannya melayangkan tinju mematikan pada lawan yang lainnya. Sehingga musuh kini tersisa tinggal 2 lagi. Noah menahan lengan lawan yang hendak melayangkan pukulan kepadanya dengan pipa besi, kemudian dia menendang tubuh pria itu dengan sangat keras. Buff! Kemudian Noah berkelahi dengan 1 orang lawan yang tersisa. Dia menendang lutut lawan, menarik kerak kemejanya dan membanting tubuhnya ke aspal. Nafas Noah terputus-putus, dia mengusap darah yang mengalir di pelipisnya dengan tangan. Kemudian dia memandangi Devina yang jaraknya terpaut 15 meter dengannya. Devina sangat merasa terharu, Noah rela terluka demi menyelamatkannya. Dia pun segera berjalan mendekati Noah. Namun, Devina menghentikan langkahnya ketika melihat Mario keluar dari mobilnya. Mobil yang ditumpangi Mario memang berada di antara mereka berdua. Rupanya pria itu masih hidup. Hahaha, Mario pun tertawa. Saat ini dia sedang berdiri di tengah-tengah, di antara Noah dan Devina. Dia sama sekali tidak peduli dengan luka tembak di pinggangnya. Mario mengarahkan pistol ke arah Devina, kemudian dia mengalihkan arah moncong pistol kepada Noah. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian akan bahagia, salah satu di antara kalian harus mati. Yang pasti Mario hanya akan membunuh 1 orang saja, agar orang yang dibiarkan untuk tetap hidup dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan dan hidup menderita. Seperti dia yang akhirnya harus kehilangan Devina, ini semua gara-gara Noah. Bersambung, 113. Mario mengarahkan pistol ke arah Devina, kemudian dia mengalihkan arah moncong pistol kepada Noah. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian akan bahagia, salah satu di antara kalian harus mati. Mario nampak bimbang, dia harus menembak siapa terlebih dahulu.
Kemudian dia pun memutuskan untuk mengarahkan pistol ke arah Noah. Jika Noah mati, maka dia masih bisa memiliki Devina dan menikmati tubuhnya. Hahaha, selamat tinggal, Bung. Mario berkata sambil mengarahkan pistol ke arah kepala Noah. Dor, terdengar suara letupan pistol yang menggema di sekitar area jalan raya sana. Rupanya Mario tidak sempat menembak Noah, dia belum menarik peluru. Justru Mario lah yang tertembak. Tembakan yang dilepaskan oleh Jonathan tepat mengenai kepala Mario. Saat ini Jonathan sedang berada di atas helikopter, dia menembak Mario dari atas dengan senapan dari jarak jauh. Ketika Noah sedang mengikuti mobil Mario, dia menghubungi Jonathan terlebih dahulu. Saat itu Jonathan masih berada di markas Lucifer, sehingga dia memutuskan untuk menolong Noah lewat jalur udara, agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tubuh Mario pun akhirnya tumbang dengan kondisi tubuhnya yang bersimbah darah, dan darah segar masih bercucuran di kepalanya. Noah dan Devina segera mendongakkan kepala ke atas, memandangi helikopter di atas sana. Terlihat Jonathan melambaikan tangan kepada mereka berdua. Sang ketua mafia itu selalu terlihat keren. Apa kita harus mendarat, Tuan? Tanya sang pilot kepada Jonathan. Jonathan tidak langsung menjawab pertanyaan dari pilot pribadinya. Dia menerawang terlebih dahulu dengan teropongnya, ingin melihat kondisi Devina dan Noah, apakah mereka terluka parah. Jonathan melihat Noah yang terluka bagian kepalanya, tapi luka tersebut sama sekali tidak parah, sehingga Jonathan rasa dia tidak perlu menemui mereka berdua. Justru itu adalah kesempatan Noah untuk mendapatkan perhatian dari Devina. Sehebat apapun pria juga manusia biasa, butuh perhatian. Tidak perlu, kita kembali ke markas. Jonathan memberikan perintah kepada pilot pribadinya untuk kembali ke markas. Baik, Tuan. Masalah kekacauan yang terjadi di jalan raya sana, bagi Jonathan masalah itu adalah hal yang sepele, dia dapat mengatasinya dengan kekuasaan dan kekuatan uang. Asteris. Noah sangat bernafas lega, akhirnya Mario sudah mati. Dia segera berlari mendekati Devina. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Noah sambil memakaikan jas hitamnya pada tubuh Devina. Karena gaun yang dikenakan oleh Devina ada yang robek pada bagian perutnya. Devina sangat merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan oleh Noah kepadanya. Pria kaku itu akhirnya bisa berkata dengan lembut juga kepadanya. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu, kepala kamu terluka. Devina terlihat sangat mengkhawatirkan luka di kepala pria itu. Ini luka tidak parah kok, aku sempat menghindar, sehingga pukulannya tidak terlalu keras. Bagi Noah luka seperti itu tidak seberapa. Tetap saja harus diobati. Asteris. Mungkin karena apartemen Noah jaraknya lebih dekat dengan tempat terjadinya pertempuran tadi. Devina pun pergi bersama dengan Noah ke apartemen pria itu, untuk mengobati lukanya. Seharusnya kita ke rumah sakit, agar luka kamu diobati dengan baik, ucap Devina sambil membersihkan luka yang ada di pelipis Noah. Tidak perlu, ini hanya luka biasa. Jawab Noah dengan wajah datarnya. Noah merasakan jantungnya berdebar-debar ketika Devina mendekatkan jarak dengannya. Saat itu mereka sedang duduk di sofa yang sama. Saat itu Devina sedang menutupi luka di pelipisnya dengan kain kasa. Setelah selesai mengobati luka di kepala Noah, Devina pun mulai berbicara serius dengan Noah. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah banyak menolong aku. Aku sadar selama ini aku sering merepotkan kamu. Karena itulah aku akan berbicara dengan ayah, aku akan bicara jujur sama ayah kalau sebenarnya kita tidak memiliki hubungan apa-apa dan kita tidak pernah melakukan sesuatu di luar batas. Aku tidak ingin merepotkan kamu lagi. Noah tertegun mendengarnya, seharusnya dia sangat senang mendengar keputusan Devina, karena memang dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Tapi mungkin karena dia sudah menyadari perasaannya kepada Devina, sehingga dia tidak terima jika rencana pernikahan itu dibatalkan. Karena Noah tidak merespon perkataan Devina, Devina pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Kalau begitu aku harus pergi. Devina pun segera berdiri, dia melangkah kakinya berjalan untuk keluar dari apartemen. Tapi Devina dibuat terkejut oleh Noah yang tiba-tiba saja menarik tangannya, menghentak tubuh Devina ke dinding. Noah, mari kita menikah, Noah berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandangi kedua mata indah wanita yang sedang dia kunci di dinding dengan kedua lengannya. Devina terkejut mendengarnya. Bukankah waktu itu Noah menolak tawaran Devina? Tapi bukannya, Memi,
Devina tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan perkataannya. Tiba-tiba saja Noah meraup bibir manis wanita itu, membuat Devina membelalakan matanya. Devina memang telah membuat Noah menjadi lupa diri, bibir wanita itu sangat candu. Bersambung 114, dan akhirnya hari ini telah tiba, sebuah hari yang sangat ditunggu oleh dua pasangan yang sedang dimabuk asmara. Hari ini Noah dan Devina telah meresmikan pernikahan mereka. Pernikahan mereka dirayakan dengan begitu meriah dan sangat megah. Tentu saja Jonathan dan Luna ikut andil mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan Noah dan Devina. Bahkan mereka turut hadir dari pagi sampai acara pernikahan selesai, karena Noah tidak memiliki siapa-siapa, sehingga Jonathan dan Luna hadir di sana sebagai keluarga Noah. Sebuah gedung mewah telah disulap menjadi tempat pernikahan yang sangat indah. Banyak tamu undangan yang telah hadir di sana. Dan Tuan Peter sudah menerima Noah sebagai menantunya dengan sepenuh hati setelah mengetahui bahwa Noah telah menyelamatkan nyawa putrinya. Bagi Tuan Peter yang penting baginya adalah kebahagiaan sang putri tercinta. Asteris. Dan malam pun telah tiba, saat ini Noah dan Devina sedang berada di sebuah rumah megah yang baru saja Noah beli. Keduanya sedang duduk di sofa yang berada di ruang keluarga. Entah mengapa mereka berdua sama-sama merasakan tegang dan sangat canggung sekali. Bahkan suasana begitu hening seperti sedang berada di tengah-tengah kuburan, dan Devina sudah menduga hal itu dari jauh hari, karena dia tahu betul bahwa Noah orangnya tidak banyak bicara. Pria itu begitu kaku dan seperti robot. Sekarang kita harus ngapain? Devina terpaksa harus memulai pembicaraan, dia berkata dengan perasaan yang deg-degan. Bagaimana kalau kita berolahraga malam? Tanya Noah kepada Devina. Devina menelan selaiva. Rupanya Noah adalah seorang pria yang sangat to the point, langsung mengajaknya berolahraga malam. Devina menjadi teringat dengan lingerie pemberian dari Luna sebagai hadiah pernikahan mereka, apakah dia harus memakainya? Kalau begitu aku ganti pakaian dulu, ucap Devina, wajahnya nampak merah merona. Asteris. Devina segera berdandan agar dia terlihat sangat cantik malam ini, memakai lingerie berwarna merah pemberian dari Luna. Kemudian dia menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Karena malam ini dia akan berolahraga malam bersama dengan Noah. Mungkin ini adalah yang pertama untuk Devina, sehingga malam ini Devina sangat gugup sekali, sampai dia mondar-mandir di dalam kamar, menunggu kedatangan Noah. Tok, 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 terdengar suara ketukan pintu. Apakah kamu sudah siap? Tanya Noah di luar kamar sana. Ya, sudah. Jawab Devina dengan sedikit terbata-bata. Kalau begitu aku tunggu kamu di ruang gym. Devina mengerutkan keningnya, kemudian dia nampak menganga. Rupanya dia salah paham, olahraga malam yang dimaksud Noah tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam pikiran Devina. Sehingga akhirnya malam ini pun mereka berolahraga malam di ruang gym, tepatnya mereka sedang berlari di treadmill masing-masing. Dan Devina sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus olahraga atau gym clothing. Sepertinya kamu jarang sekali berolahraga, padahal berolahraga itu bagus sekali untuk kesehatan, ucap Noah dengan nada datarnya, mungkin karena melihat Devina yang baru berlari sebentar saja sudah mulai kelelahan. Noah memang terbiasa sebelum tidur dia berolahraga terlebih dahulu, sehingga dia mengajak Devina untuk berolahraga bersama di malam hari ini. Noah adalah seorang pria yang sangat disiplin. Devina nampak cemberut, dia merasa malu sendiri, mengapa harus berpikir ke arah sana. Jangan pernah berharap suaminya yang kaku itu akan bersikap romantis. Aku hampir saja lupa, dia akan beruang kutub, gerutu Devina dengan nada pelan. Dia pun berusaha untuk berkonsentrasi berlari di atas treadmill itu. Kamu bilang apa tadi? Rupanya Noah mendengar perkataan Devina. Setelah bertanya seperti itu, Noah mematikan treadmillnya. Devina menjadi gelagapan, rupanya Noah mendengar perkataannya. Dia pun segera berhenti berlari, menghentikan treadmillnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Noah menghela nafas, kemudian dia bertanya kepada Devina, kamu mengataiku beruang kutub, iya kan? Kini giliran Devina yang menghela nafas, lebih baik dia menjawab pertanyaan dari Noah dengan jujur, iya, baguslah kalau kamu merasa menjadi beruang kutub. Baru kali ini ada pengantin pria mengajak istrinya berolahraga seperti ini di malam pertama. Noah mengusap keringat di leher dan wajahnya dengan handuk kecil, membuat Devina menjadi gagal fokus. Kemudian Noah bertanya kepada Devina, setiap malam, sebelum aku tidur, aku selalu rutin berolahraga.
Memangnya kamu menginginkan berolahraga seperti apa? Devina menjadi gelagapan diberikan pertanyaan seperti itu oleh Noah. Maksudku, olahraga. Olahraga seperti Noah pun tertawa kecil, dia menjitak kepala Devina. Sepertinya dia dapat membaca apa yang sedang istrinya pikirkan. Mengapa kamu menjitak kepalaku? Tanya Devina sambil cemberut. Noah berjalan mendekati Devina, dia merengkuh pinggang wanita itu, sehingga jarak mereka sangat dekat sekali. Tadinya aku tidak ingin terburu-buru, bukan karena aku tidak normal, aku hanya takut kamu belum siap melakukannya, mengingat kita belum lama saling mengenal. Tapi karena kamu, Devina mencoba untuk mengelak, maksudku bukan begitu. Tapi aku menjadi tidak tahan ingin segera melakukannya. Devina menelan saliva memandangi Noah, tanpa sadar tiba-tiba saja bibir pria itu sudah menempel pada bibirnya, menautkan bibir mereka berdua. Kemudian Noah segera menggendong tubuh wanita itu membawanya masuk ke dalam kamar. Sehingga malam itu telah terjadi pergulatan panas di antara mereka berdua dengan penuh cinta, yang akhirnya telah membuat mereka menjadi mantan perjaka dan mantan perawan. Bersambung, 115, 6 bulan kemudian, dor, terdengar suara rentetan tembakan saling bersahutan memecahkan keheningan malam. Rupanya saat ini klan Lucifer sedang berperang melawan klan Lion. Klan Lion adalah sebuah klan mafia yang sering melakukan keonaran, sindikat penculikan terhadap para gadis-gadis untuk dijual ataupun dijadikan pelacur, bahkan mereka juga sering melakukan penculikan terhadap anak-anak. Karena itulah Jonathan ingin memberantas klan tersebut, walaupun dia seorang mafia, tapi membunuh orang-orang lemah dan tidak bersalah tidak ada di dalam kamusnya, justru dia ingin melindungi mereka. Bukan hanya itu, klan Lion telah beberapa kali mengganggu bisnis yang dikelola oleh Jonathan, bahkan ada beberapa anggota klan Lucifer yang telah dibunuh oleh mereka, seakan ingin memancing amarah sang ketua mafia klan Lucifer itu. Klan Lion adalah sebuah klan mafia yang berada di negara Jerman, karena itulah saat ini Jonathan dan para anggota klan Lucifer yang lainnya sedang berada di negara tersebut. Sekarang waktunya kita hancurkan semua bangunan yang ada di sini. Jonathan memberikan perintah kepada Noah untuk segera membumi hanguskan semua bangunan milik klan Lion. Noah pun menganggukkan kepalanya, dia segera naik ke dalam helikopter, dia yang menjadi pilotnya, sedangkan Jonathan duduk di sebelah Noah. Jonathan menekan airpiece, dia memerintahkan semua anggota klan Lucifer yang masih tersisa untuk segera menjauh dari bangunan. Ini perintah. Cepat kalian segera menjauhi semua bangunan milik klan Lion. Sebentar lagi aku akan menghancurkan semua bangunan miliknya, dan amankan para gadis dan anak-anak yang sudah diculik oleh mereka. Baik, Tuan, jawab salah satu anggota klan Lucifer. Noah sedikit menurunkan ketinggian helikopter, sehingga dari atas Jonathan pun melepaskan tembakan kepada musuh-musuh untuk membantu anak buahnya yang sedang menolong para korban penculikan yang dilakukan oleh klan Lion. Para anggota Lucifer pun tidak tinggal diam, mereka segera berlarian untuk menjauhi bangunan, seraya melepaskan tembakan kepada musuh-musuh yang masih tersisa, sehingga tidak terlihat lagi satu orang pun musuh yang hidup, karena sebelumnya dibantai oleh Jonathan dan Noah. Noah menaikkan ketinggian helikopter, kemudian Jonathan pun segera melemparkan beberapa bom ke bawah, sehingga terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat. Bom, BOOMMM. Dalam hitungan menit, seluruh bangunan yang ada di sana telah berhasil diporak-porandakan, rata menjadi tanah. Bahkan terlihat banyak mayat bertebaran di mana-mana. Seperti itulah Jonathan, seorang pria yang dulu miskin dan buruk rupa, kini telah menjadi seorang penguasa di dunia kegelapan. Dia tidak akan segan menghancurkan siapa saja yang berani mengusiknya. Setelah helikopter mendarat di sebuah lapangan yang begitu luas, Jonathan segera memeriksa ponselnya ketika melihat ada pesan dari ayahnya. Rafael, istrimu akan segera melahirkan. ... Dan lahirlah seorang putra bernama Alfian Wilson. Jonathan sangat bernafas lega, dia tidak terlambat untuk menemani sang istri melahirkan, sehingga akhirnya kini dia telah mendapatkan gelar sebagai seorang ayah. Saat ini Jonathan sedang menggendong sang putra di pangkuannya, sementara Luna sedang duduk di atas berangkar. Sepasang suami istri itu terlihat sangat bahagia sekali. Luna tersenyum memandangi Jonathan. Jonathan walaupun di luar adalah sosok pria yang sangat ditakuti oleh banyak musuh,
tapi dia akan berubah menjadi sosok pria yang sangat lembut ketika bersama dengan keluarganya. Pandangan Luna beralih kepada Noah dan Devina. Sedari tadi Devina selalu setia menjaganya. Kebetulan Barak Group membuka cabang perusahaan di Italia dan Devina yang memimpin perusahaan itu, sehingga kini Devina bisa tinggal bersama dengan Noah di Italia. Kebahagiaan mereka semakin bertambah sempurna dengan keadaan perut Devina yang sudah mulai membuncit. Wanita itu tengah mengandung 5 bulan. Jonathan mencium kening sang istri tercinta, mengusap kepalanya dengan lembut. Bagi Jonathan, hari ini dia seakan seperti seorang pria yang paling bahagia di dunia ini. Karena akhirnya dia bisa hidup bahagia dengan seorang wanita yang dari dulu sangat dia cintai, meski banyak rintangan yang harus mereka hadapi untuk bisa bersatu. Dan kebahagiaannya semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati mereka. Perjalanan hidupnya memang masih panjang, tapi Jonathan akan selalu berusaha untuk menjadi seorang pria yang hebat untuk istri dan anaknya, termasuk menjadi seorang anak yang bisa membanggakan ayahnya. Selama dia memimpin klan Lucifer semakin berjaya dan sangat ditakuti oleh musuh. Bahkan perusahaan Wilson Group pun tetap masih bertahta menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Alhamdulillah selesai sudah kisahnya, mohon maaf lahir dan batin untuk kekurangan saya, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tamat.